pajaknya itu berapa? 10% itu? 11% sekarang. Ada itu yang bayar. Ya, jadi wajar kalau kita protes-protes dikit sama negara. Betul nggak? Lalu bernegara gue yang bayar kok. Boleh nggak kita kritik? Kita demokrasi. Kalau nggak boleh ngeritik, udah bikin aja di negara kerajaan. Udah Jokowi jadi raja seumur hidup. Saya setuju nggak apa-apa. Tapi ntar urusan lapar lu nanggung. Betul nggak? Karena negara sosialis itu seperti itu. Korea Utara contohnya. Rusia, dulu Uni Soviet. Mereka keras, mereka otoriter, mereka tangan besi. Lihat Kim Jong Un, kalau dia datang orang tepuk tangannya sama semua kan, ya, rambutnya potongannya sama, pakaiannya sama, modelnya sama, nggak ada boleh yang lain tuh di Korea Utara. Sosialis, otoriter, tapi mereka jamin makan buat rakyatnya. Ini makanan kagak dijamin, tempat tinggal kagak dijamin, pengangguran kagak dibayar, ngomong kagak boleh. Kita salah ngomong dikit ditangkap, sekarang ngeri. Masya Allah. Udah kita tunggu sabar sampai 2024 dah. Mudah-mudahan Anies Baswedan jadi presiden. Amin ya Rabbal Alamin. Yes, terserah yang punya pilihan yang lain. Baik jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Islam sudah menjadi pilihan hidup kita, istiqomah di dalam Islam, jangan takut. Dulu sahabat dikasih kabar begitu dia semangat. Jangan takut. Wahai Salman Al-Farisi, alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru, kasih kabar kepada mereka. Kalian harus bergembira karena kenapa? Bil jannatil lati kuntum tu'adun. Allah sudah janjikan surga buat kalian yang rela meninggalkan kemewahan dunia untuk Islam. Kalau kita kan nggak ada yang kita tinggalin, betul nggak? Anda jadi orang Islam ninggalin kekayaan nggak? Enggak, emang kita dari muda, dari lahir yang muda begini. Berarti kenapa? Nggak ada benturan terhadap kepentingan diri kita. Kalau dulu para sahabat masuk Islam, ditinggalin semuanya. Kita kan enggak, kita memang udah terbiasa begini. Makanya ayo, kalau sahabat dulu semangatnya luar biasa, kita harusnya juga semangat. Semangat mengisi majelis ta'limnya, semangat mengisi jamaah sholatnya, ya, semangat nih perhatikan pendidikan anak-anaknya. Kalau kita nggak sanggup didik, ya kita titipin tuh. Ba'da maghrib ada ustadz buka pengajian Quran, ada. Cuman jangan dititipin doang, bulanannya pikirin. Mau ustadz malaikat apa? Mana udah gering-gering banget. Ya, pikirin pakai adab. Kalau daftar sekolah aja dianterin, datang ke TU, assalamualaikum, mana formulirnya? Setidaknya tenteng nih anak ke rumah ustadz. Ustadz, mohon izin, tolong anak saya dididik pakai bahasa yang baik. Masalah duit mah gampang belakangan. Gak ada duit, ya pakai ada beras-beras. Itu nggak? Dasar kita hidup di kampung. Yang penting etika, biar anak ini ilmunya manfaat. Titipin sama mereka. Istri kita nggak sanggup dan nggak bisa didik, titipin lo, suruh ngaji. Ada pengajian lo ke ustazah, belajar sono, sholat, belajar tentang wudu, belajar tentang junub, mobil khusus tentang haid. Paling sulit perempuan nanti di neraka paling banyak bermasalah tentang haid. Karena darah haid, darah perempuan itu macam-macam, ada haid, ada nifas, ada istihadah. Darah haid, darah nifas, darah istihadah itu macam-macam. Ya, ada yang kuning, ada yang hitam, ada yang merah. Kadang-kadang ada orang yang haidnya beraturan, ada yang nggak beraturan. Ada yang mubtadi'ah mumayyizah. Dalam ada tuh Bejuri Ibnu Qasim ada berapa golongan tuh jenis darah dalam perempuan. Kita nggak paham, titip ustazah ajarin. Ustazahnya kagak ngerti, cari kiai yang ngerti. Karena Anda bagaimana? Diajak ziarah naik bus, begitu diajak sholat lagi halangan. Akalnya sebakul perempuan. Padahal lagi nggak ngapa-ngapa. Haid udah lebih dari 15 hari, masih dia bilang haid. Masih dihitung haid. Dosa ninggalin sholat. Multi kompleks. Hati-hati, banyak masalah. Semuanya harus kita tempuh dengan belajar. Duduk di majelis ilmu. Alaikum bimujalasatil ulama wastima'il kalamil hukama. Duduk bersama ulama. Ulama akan membahas tentang ilmu. Hukumnya ini, hukumnya itu. Tetapi jangan hanya duduk sama ulama. Kalau Anda hanya duduk kepada ulama,
yang ahli ilmu, nggak duduk sama hukama, orang-orang yang ahli menasihati, hati kita akan keras, cenderung sombong. Orang yang punya ilmu tapi tidak bijak, dia akan sombong, dia akan gampang nyalain orang, mematahkan omongan orang. Ya, ada orang salah baca kitab sedikit langsung diomongin bla bla bla, bodoh, blow on, segala macam. Nah, bocah baru kemarin mondoknya salah tuh, nggak bisa begitu, Pak. Ada sabaqul lisan. Badal aja ada badal gholat. Ja'a Jaidun Umar. Udah dikasih contoh adab tuh di dalam bab nahu. Ada bab badal gholat. Salah nyebut, bisa aja sabaqul lisan. Jadi orang maklum aja. Baca kitab atau tidak bisa baca kitab bukan ukuran kemuliaan seseorang. Bisa jadi kitabnya jagoan kita, ilmunya banyakan kita, pakaiannya bersihan kita, tapi sholatnya bisa jadi banyakan dia. Atau bisa jadi sholatnya banyakan dia, tapi khusyuknya khusyuan dia. Orang awam itu, Rabi'ah al-Adawiyah, itu bukan orang alim, tapi Syekh Hasan Basri ngelamar ke Rabi'ah. Rabi'ah bukan perempuan alim, bukan. Dia orang bodoh, tadinya kerja juga di tempat yang kurang bagus. Dia bertobat, kakinya patah. Dia gali itu lubang di dalam kamarnya. 7.000 kali dia hatamkan Quran sampai dia meninggal dunia. Rabi'ah bukan orang alim, tapi dia punya kekhusyuan dan kebersihan hati yang luar biasa. Kadang orang awam yang taunya cuma berwudu dan sholat, kadang hatinya lebih bersih, lebih khusyuk dalam ibadah. Kalau orang kayak kita nih kadang-kadang was-was. Betul nggak? Allahu Akbar, pikiran kemana-mana. Aduh, ntar kemalimping malam. Ya, tadi malam saya di mana, subuh saya udah lompat, siang di mana, malam kemalimping, besok pulang jam berapa, mau ketemu sama orang, kepikiran semuanya. Dilupain berusaha khusyuk nggak bisa. Coba kalau orang-orang awam, nggak ada di otak dia selain Allahu Akbar. Dia lagi mikirin Fatihah yang mana lempar. Mendingan dia mikirin salah benernya Fatihah daripada kita mikirin dunia. Betul tidak? Makanya al-azzu 'anil idrak. Saya baca dalam dalam Muqaddimah Hadramiyah ada ungkapan Sayyidina Abu Bakar Siddiq, al-'ajzu 'anil idrak. Ketika seseorang merasa tidak mampu mengidrak Allah, saat itulah dia mampu mengidrak Allah. Para kiai, para santri ini kadang-kadang mencari sifatnya Allah, mempelajari sifatnya Allah itu kelebihan. Nggak cukup sifat 20, Tijan Darori, dia gali di Ummul Barohin, bla bla bla, kitab-kitab tebel yang bahas tentang tauhid. Orang awam nggak bisa dia cukup wujud, kidam, baqah, mukhalafatul hawadisi. Itu pun tahu artinya. Dia nggak mau lagi meneliti lebih dalam lagi. Kenapa? Saya nggak mampu mengidrak Allah. Apa kata Abu Bakar Siddiq? Al-'ajzu 'anil idrak. Orang yang paling merasa tidak mampu menemukan Allah, sejatinya dialah yang telah mampu menemukan Allah. Udah cukup saya belum makan, Pak. Saya kira nyampe di rumah dewan langsung dikasih makan. Udah keringat dingin saya. Kecewa saya. Dibawa pulang gak ada artinya, basi. Betul gak? Santri udah pada tidur. Atau tadi begitu nyampe langsung gelar tuh makanan. Udah Ustaz ntar habis ceramah, nggak bisa, saya habis ngomong perut saya panas, asam lambung naik. Aduh dewan, besok jangan begini lagi dah, bisa kelantik perut saya. Nggak apa bercanda. Ente pasti pernah punya teman orang Betawi, ya begini bacotnya orang Betawi. Ya, jangan marah, tersinggung boleh. Malam mudah-mudahan ada manfaatnya. Pesan daripada pertemuan ini, jangan pernah kapok untuk duduk di majelis ilmu. Siapapun pembicaranya, nggak harus saya jauh tempatnya. Ada Ustadz Kiai di sini, ada dai-dai yang ada di kampung di sini. Apapun yang dia sampaikan, ambil yang baik. Yakin setiap orang yang menyampaikan kebaikan, walaupun kemasannya mungkin ada yang tidak bagus, ujungnya pasti akan baik. Dan jadikan itu supaya menambah girah kita dalam beragama. Insya Allah. Dan pesan saya, jangan lupa duduk selalu di majelis ilmu. Berkawanlah bersama orang-orang saleh, para orang tua kita. Ya, berkawan dengan mereka, duduk dengan mereka, bersahabat dengan mereka. Nabi itu teman-teman yang ada mengelilingnya disebut sahab. Sahab itu selalu mengiringi kemana saja. Ikuti mereka. Bersahabat dengan para ulama, para kiai, para ustadz.
insya Allah selamat. Saya tetap berhusnuzon kepada siapapun yang masih dekat sama ulama dan dia mendengar apa kata ulama. Insya Allah. Dan jangan lupa dengerin nasihat dari siapapun. Wastina'i kalamil hukama. Dengerin nasihat. Hukama itu nggak harus orang alim. Hukama hakim itu Luqmanul Hakim. Ya kan? Wa idh qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'iduhu. Luqman itu bukan nabi, bukan rasul, bukan orang alim. Luqman itu orang biasa, tapi omongannya selalu enak. Ada ustadz yang ngajinya biasa, bahkan sering dikata-katain nggak bisa ngaji, dia itu ngaji kitabnya di mana. Kita kan terlalu fanatik dalam hal itu. Tapi omongannya enak. Dulu ada Mario Teguh. Mario Teguh itu di Metro TV, dia bukan orang bisa ngaji, tapi omongannya bagus, ngalir di lidahnya. Itu di ujung lidahnya Allah kasih hikmah. Ada Kiai Haji Abdullah Gimnastiar, ya kan, yang mungkin keilmuannya dibanding orang-orang yang alim di bawah, tetapi lihat ucapannya, hikmah. Anda pun bisa jadi, apalagi sekarang zamannya WhatsApp ya Bu ya. Pagi-pagi udah bikin status, ya kan? Pagi-pagi sudah bikin status kalam hikmah, ya kan? Pagi-pagi sudah bikin status dari hadis Nabi. Nggak apa-apa, setiap kita punya hak. Ya, saya juga suka bikin. Tadi aja saya lagi mau kemari, udah 3,5 jam belum nyampe-nyampe. Itu bukan kalam hikmah. Ngabarin sama istri saya 2 orang, abang belum nyampe. Siapapun punya hak. Bukan status nasihat. Ini teknologi kita gunakan untuk yang baik-baik. Ya Bu, jangan selfie, bibir menor, pakai baju ketat, mau ngapain? Pasang di status WhatsApp, pasang di Instagram, pasang di media sosial, di Facebook segala macam. Tabarruj, haram. Nggak boleh kayak gitu. Perempuan jangan pajang dirinya di media sosial. Betul? Jangan, kecuali sama suaminya, itu pun tutup auratnya. Perempuan-perempuan sekarang pada TikTok, ya, Instagram penuh sama perempuan. Gua model apanya lagi ngulek cabe, dia selfie videonya, dia kirim ke grup WhatsApp, dia kirim ke status WhatsApp. Jangan. Bersembunyilah wahai kaum perempuan, sebab Anda bersembunyi di rumah Anda, bersembunyi di gedung Anda, di gubuk Anda, dimanapun tempat Anda bersembunyi, disitulah Allah akan menemukan Anda. Ridho Allah akan menghampiri Anda. Jangan tabarruj, memajang glowing begitu, alis pada baplang, glowing segala macam. Ya. Mudah-mudahan ini sekalian kita dakwah, ada kaum ibu, mudah-mudahan disampaikan kepada yang lain. Ya, tidak ada niat saya melainkan untuk mudah-mudahan kita semua mendapatkan kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Saya rasa apa yang saya sampaikan cukup. Insya Allah di lain waktu kita bisa ketemu kembali. Ya Pak Soleh, saya tunggu di kota Tangerang. Kita bisa main. Saya cukup dekat dengan Ketua DPD Pak Syafruddin. Saya dekat dengan para pejabat, saya dekat tapi tidak mendekat. Saya dekat tapi tidak mendekat. Merekanya yang mendekati saya dan meminta selalu masukan-masukan, nasihat-nasihat dan lain sebagainya. Tapi saya bilang pejabat itu boleh datang ke rumah saya asal satu, jangan bawa uang. Kalau bawa uang, no. Kadang ntar ente omongin di belakang. Oh Ustadz kemarin saya main ke rumahnya, saya sumbang pesantrennya. Wah, jatuh lagi martabat saya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang tua. Yang tua tetap yang tua. Labbaik Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Sallallahu alaihi wa sallam salatina sayyidina Rasulillahi ajmain. Amin alhamdulillah alamin wa maghfir lana wa lil muslimin. Allahumma anfa' bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa yaqina. Alhamdulillah kulli halin wa na'udzu bi kulli ahwali amina. Allahumma hina ala sunnatihi wa tawaffana ala millatihi.
واحشرنا في زمرته وارد حوضه واسقنا بكأسه وانفعنا بمحبته آمين يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم والحمد لله العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin